Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 15 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini tanggal 15 November 2023. Oke. I want to be more than friends, kata dia. Berarti kamu saat ini tuh bersikap seolah-olah kamu sudah tidak menganggapnya lagi sebagai seseorang yang spesial ya. Kamu tidak menganggap dia sebagai sosok pasanganmu lagi atau orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta. Jadi di sini dia menginginkan sikapmu tidak seperti ini ya. Dia mengharapkan lebih dari sekedar teman gitu ya. Ya, dia tahu dia telah kelewatan sama kamu ya. Dia melampaui batas, dia sudah keterlaluan sama kamu. Bahkan di sini dia duluan loh yang ninggalin kamu ya. Dia sadar, dia tahu, dan wajar sih kalau kamu bersikap seperti ini ya. Kamu sudah tidak menganggapnya lagi sebagai seseorang yang spesial di dalam kehidupanmu. Kalau dia yang sudah keterlaluan sama kamu dan meninggalkan kamu duluan juga lagi kan ya. Dia yang meminta untuk berpisah dengan kamu. Oke. True love. Ya, aku lihat di sini dia benar-benar sayang sebenarnya sama kamu. Dia cinta sama kamu ya. Sebenarnya dia sayang dan cinta sama kamu. Oke, kita lihat dulu dari tarotnya apa yang terjadi di antara kalian sebenarnya. Dan apa isi hati dia sebenarnya sama kamu. Queen of Wands, the Devil reverse, Page of Cups, Three of Cups. Okay. Oh, banyak sekali. Oke, it's okay lah. King of Cups, kemudian Two of One. Oke. Gini aja deh. Oke, gini. Ya. Isi hati dia terhadap kamu di sini, dia menganggap kamu bahwa kamu itu orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang percaya diri ya. Dan di sini aku lihat kamu juga di mata dia itu orang yang punya sifat yang ramah. Bahkan banyak orang-orang itu menghargai kamu ya. Kamu itu punya kepribadian yang apa ya, ketika di dalam tempat umum atau di masyarakat gitulah ya, di tempat umum, kamu itu sebenarnya biasa untuk menarik perhatian banyak orang ya, dan bisa menarik perhatian banyak orang seperti itu. Sehingga di sini kamu itu kamu itu percaya diri banget, dan
apa ya, kamu itu tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri sendiri. Dan kalau dalam menjalin hubungan dengan seseorang itu kamu percaya diri, kamu yakin, kamu merasa aman, bahkan ini dengan dia gitu ya, dengan dia kamu itu kayak tulus gitu ya, nggak ada rasa ketakutan atau apa ya, kayak percaya diri banget deh gitu ya, yakin banget bahwa ya kamu tulus sayang sama dia, cinta sama dia, seperti itu ya. Nah inilah ya yang membuat kamu itu menarik di mata dia ya, karena kamu itu orang yang percaya diri, orang yang tulus, orang yang punya keyakinan kuat, orang yang mandiri ya, sehingga dia tuh ngerasa nyaman gitu loh sama kamu ya. Bahkan di sini kamu itu kayak orang yang tidak terganggu dengan pikiran-pikiran orang lain tentang apapun, terutama tentang ini ya, penilaian orang-orang tentang hubungan kalian ya, tentang hubungan kalian. Walaupun orang-orang di sini berbicara bahwa hubungan ini tidak pantas, hubungan ini tidak seimbang, hubungan ini tuh kamu nggak cocok dengan dia atau apa bla bla apa ya, pokoknya orang-orang itu nggak setuju lah dengan hubungan ini, tapi aku lihat di sini kamu tuh kayak nggak peduli gitu. Nah inilah yang membuat dia itu yakin bahwa kamu itu sebenarnya orang yang tulus sama dia, terus orang yang orang yang mandiri, orang yang punya ketetapan, keyakinan lebih tepatnya, punya keyakinan yang kuat gitu ya. Jadi kamu kayak punya power sendiri lah gitu. Oke, dan the devilnya reverse. Cuman orang ini ya kayak ngerasa sulit banget untuk mempertahankan hubungan ini, untuk memberikan tindakan penyeimbangan dengan kamu ya. Dia kayak nggak bisa menyetarakan energi kamu yang berpower, energi kamu yang kuat, mandiri, percaya diri ya, dan mungkin juga kamu dengan dia itu ada perbedaan yang signifikan, sehingganya dia ngerasa kayak dia itu insecure terhadap kamu, entah dari segi apapun itu, mungkin dari segi misalkan finansial seperti itu ya, mungkin kamu mapan ya, dia orang yang biasa-biasa aja, atau mungkin dia sedang bukan orang yang mampu semacam itu ya, dia insecure terhadap kamu, jadi dia kayak sulit banget untuk bisa mengimbangkan energi kamu. Atau mungkin kamu itu orangnya sukanya satset energinya, tapi kalau dia sukanya yang santai, lambat, nah itu juga membuat dia kesulitan ya untuk menyeimbangi kamu. Dan gini ya, ketika dia tidak bisa menyeimbangi kamu ya, dia ini bahkan mungkin gak menyadari ya bahwa kamu itu sering merasa terabaikan oleh dia, sehingga banyak sekali perselisihan ya, dan tuntutan terhadap kamu ya. Jadi ngebuat hubungan ini tuh sering banget goyah ya, bahkan mungkin sampai hancur, sampai adanya perpisahan gitu ya. Bahkan di sini ada beberapa dari kalian sampai bermusuhan ya. Karena gimana ya, dia kayak melihat semuanya itu tampak lebih penting daripada kamu, kayak gitu ya. Bahkan di sini juga aku lihat dia ini mungkin perlu memilih di antara dua calon pasangan ya, jadi dia itu menghadirkan pihak lain selain kamu. Terus juga dia ini terlalu sibuk ya, terlalu banyak bekerja atau memprioritaskan memprioritaskan yang lain gitu ya. Dan sampai-sampai walaupun dia kayak banyak memprioritaskan yang lainnya gitu ya, dia sampai lupa untuk bisa memprioritaskan romansa di dalam hidup dia bersama kamu, kayak gitu ya. Ya orangnya mungkin gila kerja, terus juga banyak pilihan, akhirnya tuh dia kayak gak bisa menyeimbangkan antara kamu, pekerjaan, atau yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi bubar semua gitu loh ya. Kemudian di sini
memang dia masih belum bisa ya untuk meluangkan waktu untuk kamu. Jadi makanya di sini aku lihat dia sampai harus memilih berpisah dengan kamu. Oke, Page of Cups. Berarti di sini orang ini tuh tidak terlalu leluasa ya terhadap kamu. Bahkan di sini mungkin dia juga untuk menyatakan perasaan dia terhadap kamu pun itu kayak canggung, kayak kaku gitu ya, sehingga adanya perbedaan perspektif di sini, adanya kesalahpahaman di antara kalian tentang perasaan dia terhadap kamu. Karena kalau Page of Cup ini berarti kan menunjukkan atau menyiaratkan bahwa dia ini harus lebih sentimental atau lebih terbuka untuk mengikuti emosi dia, bahwa kalau memang dia ini sayang, cinta sama kamu ya harus ditunjukkan. Sedangkan orang ini aku lihat nampaknya memang kaku orangnya, atau memang ya mungkin karena sibuk kerja ya, jadi dia tidak bisa leluasa untuk menunjukkan emosi dia tentang rasa cinta dia ke kamu kayak gitu. Ya, aku lihat di sini kamu kayaknya lebih muda dari dia ya, dan aku lihat juga sebenarnya orang ini ya itu menganggap kamu spesial loh di dalam hidup dia. Dia sangat menyukai kamu. Jadi memang butuh dari si dianya sih ya. Kalau aku lihat sih hubungan ini cuma butuh dari si dianya untuk effort. Ya, kalau misalkan dia masih menginginkan hubungan ini, harus dianya yang effort, maka hubungan ini tuh bisa berkembang ya, menjadi sesuatu yang lebih gitu, bisa adanya peningkatan di dalam hubungan. Cuman sayangnya orang ini itu tidak ada effort gitu, makanya Page of Cup-nya yang keluar ya, karena dia tidak memberikan effort gitu. Sayang banget ya. Apalagi di sini kalian sudah berpisah, dan Three of Cups. Kalau Three of Cups, ada kemungkinan dia ini akan kembali lagi dengan kamu ya, setelah entah beberapa lama kalian berpisah, dia pengen datang lagi ke kamu. Mungkin juga dia ini udah sempet ngejalin dulu hubungan dengan orang lain seperti itu. Dan bahkan di sini aku lihat ada potensi juga kalian itu akan mendatangi acara party bersama teman-teman, atau mungkin teman kalian ini ada yang membuat suatu party. Nah, kalian akan datang bareng seperti itu. Kalau misalkan kamu dengan dia, kalau misalkan kamu pun menerima dia lagi. Kalau enggak, ya mungkin hanya sebatas dia datang kembali ke kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu di sini tidak menerima dia, kamu cuman welcome gitu, dia datang, oke, kamu welcome. Habis itu tapi kamu tidak ingin balikan gitu ya, mungkin ya sebatas dia akan kembali lagi ke kamu. Tapi kalau misalkan di sini kamu menerima dia lagi sebagai pasanganmu ya, akan ada ya suatu saat kalian ketika ada teman kalian punya acara gitu, kalian akan datang bareng ke acara teman kalian itu. Karena niat dia ketika dia datang di sini, aku lihat dia pengen memperkuat ikatan hubungan dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia pengen lebih deket lagi dengan kamu, pengen lebih tahu, lebih memahami kamu lebih dalam seperti itu. Cuman saat ini aku lihat memang dia ini butuh waktu sih. Aku lihat ya ada King of Cups di sini. Kalau untuk sekarang kalian paksakan untuk menjalin suatu hubungan, ini bukan pertanda yang bagus untuk hubungan kalian. Karena di sini menandakan bahwa kamu dan dia secara emosional itu sedang tidak stabil ya, baik kamu ataupun dia. Secara emosional tidak stabil ya, nanti akan menyebabkan suatu masalah dalam hubungan kalian. Mungkin salah satu dari kamu atau dia ini sedang mengalami kesulitan secara emosional, dan akhirnya di sini memperlakukan pasangan, atau mungkin gini, dia ini sedang secara emosional itu lagi nggak baik-baik aja. Entah apa yang membuat dia secara emosional itu sedang sensitif banget, akhirnya di sini mempengaruhi kamu.
dan memperlakukan kamu ini apa ya, tidak hormat gitu ya, tidak menunjukkan perhatian. Akhirnya kamu merasa kayak kamu tidak diperlakukan sebagai seorang pasangan yang layak gitu ya. Kamu sering diabaikan, tidak mendapatkan perhatian oleh dia, bahkan di sini tidak diberikan apa ya, rasa hormat sebagai pasangan, seperti itu aku lihatnya. Dan aku lihat juga di sini memang dia butuh waktu untuk sendiri, untuk menenangkan diri dan menghadapi masalah-masalah yang memicu pergejolakan emosi dia ini ya. Dan ini memang harus dia sendiri yang menyelesaikan emosi dia ini ya. Jangan ada campur tangan dari kamu, karena kalau kamu ikut-ikutan di sini malah nanti kamu yang kena imbasnya dari emosi dia gitu ya. Dan aku juga melihat di sini ini bisa menjadi gejala ketidakjujuran sih sebenarnya dari dia, atau mungkin dia ini melakukan suatu penipuan atau membuat skenario ya, bukan, maksudku dia ini dalam skenario terburuknya ya mungkin sampai melakukan suatu pelecehan entah apa. Jadi ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu, jadinya membuat suatu masalah. Sekarang akhirnya ada suatu masalah di dalam hidup dia, kemudian akhirnya emosi dia tuh sensitif banget ya. Jadi makanya di sini dia menarik diri dari kamu, memilih untuk menyendiri ya lebih tepatnya, karena ada suatu masalah tentangnya, adanya suatu ketidakjujurannya dulu, atau adanya suatu penipuan, atau bahkan lebih buruknya ya mungkin dia melakukan suatu pelecehan atau apa seperti itu, atau mungkin dia ini punya masalah tentang hutang piutang seperti itu. Jadi dia pusing dengan itu semua, akhirnya dia menarik diri dari kamu, atau tiba-tiba kepikiran aja hutang piutang seperti itu ya. Dan ini juga menggambarkan ya keadaan hubungan kamu dengan dia memang sangat kacau banget ya. Jadi nampaknya si dia ini butuh seseorang untuk bisa membantu dia ya, untuk bisa membantu dia. Jadi kayaknya ini butuh seseorang yang profesional ya dalam bidang masalah dia ini ya. Misalnya kalau misalkan tentang hutang piutang ya mungkin dia butuh seseorang yang untuk membantu menyelesaikan hutang piutang dia ini, atau ada yang ingin membantu dia untuk membayarkan hutang piutang dia ini. Tapi kalau untuk kamu membantu dia, memang dia tidak mengizinkan, dia tidak mau gitu ya, tidak mau. Bahkan memang dari semesta, dari Tuhan itu memang tidak mengizinkan kamu untuk membantu dia. Makanya di sini kalian dipisahkan seperti itu. Jadi harus dia sendiri cari jalan untuk menyelesaikan masalah dia gitu ya, karena ini pun dia sendiri yang buat gitu. Dan aku lihat di sini siapa yang menghindar sekarang tuh ya, itu berarti dia sudah tidak merasa adanya percikan percikan dari romansa ini gitu ya. Ini ngerasa udah membosankan ya. Jadi aku lihat mungkin di sini kamu yang benar-benar ketika dia pergi dari kamu ya, kamu pun fun-fun aja, karena sebenarnya dari awal pun kamu kayak udah nggak terlalu serak sama dia gitu ya. Ketika dia udah pergi ya udah gitu, mungkin kamu udah tahu bobroknya dia ini dari awal ya, entah ya mungkin nggak dari awal banget, tapi mungkin kalian ini sebenarnya sudah lama bertemu atau sudah lama kenal. Jadi kamu itu udah tahu gitu ya kejelekan dia. Apalagi di sini di Devil ada kemungkinan masalah-masalah yang sering terjadi di antara kalian ini berulang. Jadi aku lihat kalau Two of Wands di sini perasaan kamu itu sudah mulai hambar sama dia, udah ngerasa ngebosenin, udah tahu lah karena kebobrokan dia ini. Dan aku lihat di sini memang perasaan ini udah saling nggak menguntungkan lagi. Cuman ini menunjukkan bahwa hubungan kalian ini ada yang menahan gitu loh, tidak ingin saling melepaskan. Jadi karena adanya ketakutan untuk kesendirian. Jadi mungkin walaupun kamu itu udah kayak hambar sama dia, tapi kamu itu sebenarnya masih ketakutan kalau misalkan benar-benar lepas dari dia, tidak akan lagi bisa bersama dia. Kamu itu masih ada rasa ketakutan, takut kesendirian, takut kesepian, takut nggak ada lagi sosok yang bisa menggantikan dia. Dan aku lihat pun dia pun sebenarnya seperti itu juga, kayak gitu ya.
Dan aku lihat juga kalian ini nampaknya LDR, ada yang mungkin beda negara bahkan ya, beda negara. Nah ini juga salah satu yang membuat kalian akhirnya berpisah, karena mungkin dia akhirnya pergi ke suatu negara di mana gitu, akhirnya kalian berpisah. Gini, aku lihat juga ada kemungkinan di sini pasangan kalian lah yang menjauh ya. Oke, I know I left you before you could leave me ya. Jadi dia duluan ya, dia duluan yang menghindari kamu, dia duluan yang menjauh dari kamu ya. Bisa jadi karena dia ini pergi ke luar negeri, atau mungkin karena dari masalah ini. Kalau misalkan dia tidak pergi ke luar negeri, berarti dari masalah ini ya, dari masalah King of Cup ini yang saat ini sedang dia rasakan, yang sedang dia alami, seperti itu. Oke, mungkin juga ini ada suatu dia ini memiliki dua pilihan ya di dalam hubungan kalian ini. Dia memilih dari situasi kalian sekarang ini, akhirnya dia sebenarnya kayak bingung juga ya antara ingin melepasmu atau bagaimana. Jadi memang dalam pikiran dia sekarang itu kayak cuman ada dua pilihan untuk hubungan ini. Yang satu dia tetap melajang, atau yang kedua kembali ke kamu, cuman justru malah nanti kalau misalkan segera dia datang malah nanti akan mengorbankan kamu. Makanya di sini dia memilih untuk melajang dulu atau menarik diri dari kamu, seperti itu ya. Karena dia di sini kan masih punya masalah. Tapi nanti endingnya juga aku lihat di sini walaupun dia memiliki pilihan ya, maksudnya pilihan antara melajang atau balikan lagi sama kamu, endingnya juga dia akan memilih opsi yang paling aman ya. Entah apa nanti ya, sesuai dari nanti situasi dia ke depannya akan seperti apa. Cuman kalau aku lihat di sini ada Three of Cups ya, ada keinginan dari dia atau kemungkinan dari dia akan balikan lagi sama kamu. Cuma nanti kita lihat ke depannya situasi dari si dia ini akan membaik atau justru akan lebih memburuk. Kalau memburuk ya mungkin dia akan terus-terusan melajang dan ya membiarkan kamu sendiri gitu, tidak memberikan kamu kepastian gitu ya. Karena di sini pun sampai detik ini dia tuh masih kayak terbelenggu dalam situasi ini, kayak nggak ada jalan keluar, kayak mentok gitu. Bahkan untuk hubungan ini pun dia ngerasa kayak mentok gitu, kayak nggak ada jalan ya. Makanya di sini dia memilih untuk menarik diri. Dia belum bisa menemukan solusi di masalah dia secara pribadi, dan dia juga tidak bisa mengambil keputusan untuk hubungan ini mau kayak mana gitu. Berarti masalah pribadi dia ini mempengaruhi hubungan kalian. Jadi dia tuh tidak bisa keluar dari situasi dia sekarang. Dia benar-benar yang sengejelimet itu. Dia ngerasa kayak benar-benar yang saat ini tuh frustasi banget. Pokoknya dia tuh saat itu ngerasa kayak terpojok banget. Dia ngerasa terjebak banget dalam situasi dia sekarang, baik ini dalam secara pribadi dia atau dalam masalah pribadi dia ataupun dalam hubungan ini. Dia tidak kayak nggak bisa menemukan solusi untuk saat ini. Padahal sebenarnya sih ya bisa menemukan solusi. Cuman kayak dia tuh kayak hanya memandang pada satu tempat atau satu fokus aja tentang masalah, bukan kayak gimana cari solusi yang terbaik gitu loh ya. Dia hanya berfokus pada satu prinsip di diri dia gitu ya. Gimana caranya nih, misalkan hutang piutang ya, gimana nih caranya dapat cari duit, gimana caranya dapat duit untuk menutupi hutang piutang ini, kayak gitu ya. Padahal kan seharusnya bukan bagaimana caranya, tapi dia seharusnya cari opsi lain gitu ya. Mungkin dia harus misalkan menjual barang atau apa seperti itu kan, sebenarnya bisa juga. Dia nggak harus gimana caranya, atau misalkan mencari cara untuk ngehasilin duit, padahal kan nggak bisa secepat itu ya menghasilkan duit. Atau mungkin bisa meminta bantuan kepada keluarganya atau siapa gitu kan bisa ya.
Tapi di sini aku lihat kayak dia itu hanya memandang satu fokus pada satu prinsip aja kayak gitu. Jadi dia tidak bisa melihat solusi yang lain kayak gitu ya, solusi alternatif yang lain seperti itu. Bahkan di dalam hubungan ini pun, jadi udah saking ribetnya dengan masalah pribadi dia sendiri, ditambah lagi dengan hubungan ini makin ngejelimet, akhirnya dia menyerah gitu dengan hubungan ini. Dan dia juga ngelihat hubungan ini kayak nggak ada solusi, mentok juga, ya udah dia lebih memilih untuk mundur dulu dari hubungan ini seperti itu ya. Jadi inilah isi hati dia lagi pusing banget, lagi jelimet banget lah dalam masalah hidup dia gitu ya. Jadi dia belum sanggup untuk memperjuangkan hubungan ini ya. Untuk kedepannya aku rasa cukup ya, aku tidak membaca ke depan-depannya, nanti akan lebih panjang karena ini pun udah lama. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk zodiak paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.